Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami inanami nang ianakon nami. Adorang sota buhay parmingguotan na hinobasan ni Yayasan BKS Marturia di Bagasan Sadarion. Jumolo mata pasaha tutuhatta di Bagasan Tangiang. Martangiang nahohom mahita. Amen. Tabuhay ma parmingguota ima minggu misericordias Domini tanggal 1 Mei 2022 jala tema ni mingguta marhaposan tu Jehovah Mahamu. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 10 sada ayat sada 1-2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gok asiniroha ni Jehovah do tanoon, mar hite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marolopolop mahamu ale akka partigor mga sahon Jehovah. Talup do maredde akka na ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi,
Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugoy mahami, mamuji dohot manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, pay masahat hami tulabung mo. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maret de mahita sian bukwede nomor 100 ayat 2. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, imasian buku poda 15 ayat 10 tolu, omma didok disi. Roha nahilas pasihar panaili, alay molo marsak roha margudopong matodi. Ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata, lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukwede nomor 424 ayat 2 dohot 4. Jongjong mahita. Tapasere marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kodalanna asa mangulu ibana ido dipangidoroham. Alani i ubain hupangidohami, say sudati ma toru-torum, asa unang mangonai betuhami, say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asiniroham,
say pargugui mahami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki ho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiryoku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 440 sada ayat sada. Tajahama hatani debata epistel di ari mingguon imasian buku pangukapon 5 mamuka masian ayat 10 sada 114 tajahama marsika sorin dungi mamereng maau gabe hubege masongon suara ni torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara ni akka parngolui dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu Marsuara nagugo nasida madok natamado biru-biru naok terbunui majalo hagukuon dohot hamuraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian. Gabe hubege masuara ni nasa natinopa akka na di banua gijang di tano di toru ni tano rodi na di laut tung salhut na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-leleng nama di ibana nahudul di habang sai dohot di biru-birui rak mahita madok jadi di dok ma obat parngolui ma amen laos manuka ma aka situai huhut marsoba ima sahatna martua ma aka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 574 ayat sada 1-2.
mahaporseaw tai, songon na hinatidako ni dongata sa haporseaw di sadok portibion, ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di haw na pinarsilang, na tuwag tu banuatoru dong ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukuede nomor 222 ayat 1-2 huhut tapasahat ma peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan sukacita. Tetapi walaupun keadaan memang sudah semakin membaik, kita harus tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan sehingga virus COVID-19 ini bisa segera kita hentikan penularannya. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Misericordias Domini ini
dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didondai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk khotbah hari ini kita akan fokus ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 yang mengatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku, bersyukurlah bila kita masih bisa tidur dengan nyenyak setiap hari. Karena semakin tahun, semakin banyak orang yang sulit tidur. Sehingga pengguna obat tidur semakin hari semakin meningkat, dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama di negara-negara maju dan di kota-kota besar. Padahal kita tahu bahwa semua makhluk memerlukan tidur yang cukup agar tubuhnya tetap sehat. Karena itulah sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberi kesempatan bagi manusia itu untuk tidur. Bahkan sepertiga dari waktu hidup kita, sekitar 7 hingga 8 jam sehari adalah untuk tidur. Mengapa? Karena tidur nyenyak, tidur yang berkualitas itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Karena di saat kita tidur, tubuh kita ini melakukan perbaikan terhadap kerusakan jaringan-jaringan sel yang terjadi akibat berbagai aktivitas kita, berbagai kegiatan kita sehari-hari, terutama karena kita sedang sakit misalnya. Dan sebuah penelitian mengatakan bahwa orang yang banyak menggunakan otaknya atau pikirannya dalam bekerja, dia memerlukan tidur yang lebih lama dibandingkan orang yang bekerja mempergunakan tenaganya. Tidur nyenyak juga menjaga kesehatan jantung kita. Dan ada dokter yang mengatakan bahwa tidur yang nyenyak akan mengurangi resiko penyakit kanker, juga mengurangi stres, mengurangi depresi. Dan tidur nyenyak itu bisa membuat kita semakin bersemangat dalam bekerja. Tidur nyenyak itu sangat berguna untuk meningkatkan daya ingat kita, meningkatkan memori kita. Karena proses yang disebut memory consolidation atau penggabungan memori itu terjadi ketika kita tidur. Ketika tubuh kita ini beristirahat, otak kita tetap berproses, membuat koneksi antar kejadian-kejadian, antar perasaan-perasaan, antar memori-memori selama kita terjaga. Sehingga semakin tinggi kualitas tidur, itu akan membantu kita mengingat dan memproses berbagai hal dengan lebih baik. Karena itulah kata para ahli, orang yang biasa tidur siang
dia akan lebih pintar. Karena memorinya yang lebih baik, stresnya hampir tidak ada, dan moodnya tetap terjaga. Saudaraku, secara umum para ahli sepakat bahwa orang dewasa memerlukan sedikitnya 7 jam sehari untuk tidur kalau dia mau sehat. Tetapi sebaliknya, orang yang mengalami susah tidur nyenyak, hata batak ngadidok modum manuk, istilah sekarang disebut insomnia, mereka itu akan rentan terhadap serangan penyakit. Tubuhnya terasa lemas, sulit berkonsentrasi, emosinya itu menjadi labil, bahkan bisa membawa halusinasi apabila tubuhnya dibiarkan tidak tidur berhari-hari. Lebih mudah, orang yang sukar tidur itu lebih mudah terserang penyakit jantung, lebih mudah stres, lebih mudah marah, dan pikirannya menjadi tumpul, dan dia mungkin akan diganggu oleh depresi yang tinggi. Karena itulah saudaraku, bila Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk tidur nyenyak, mari gunakanlah dengan baik. Jangan sia-siakan nikmatnya tidur nyenyakmu. Saudaraku, waktu saya masih muda, ada istilah sesama naposo bulung dulu disebut MPR. Singkatan dari bahasa Bataknya, modum pitorrenges. Baru tidur pun bisa langsung tidur nyenyak. Ya. Sekarang bagaimana kita supaya kita bisa menjadi anggota MPR tadi? Mari kita belajar dari Daud. Dalam nas tadi dikatakan dia bisa tidur nyenyak. Apakah karena ketika itu hidupnya sedang enak atau hidupnya sedang berbunga-bunga? Oh tidak. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Justru ketika itu Daud sedang menghadapi masalah yang besar. Coba kita baca mulai dari ayat yang kedua. Dia benar-benar dalam kesesakan karena dia korban ketidakadilan. Bahkan di ayat ketiga dia berteriak, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa banyak lagi tuduhan palsu, fitnah kepada saya? Itu dia pergumulkan. Padahal kita tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, bukan? Tetapi yang menarik, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting seperti itu, Daud justru bisa tidur dengan nyenyak, modum renges. Bahkan di peristiwa lain, seperti bisa kita baca di Mazmur 3 ayat 6. Ketika itu dia melarikan diri dari istana karena dikudeta oleh anaknya Absalom. Tetapi justru di situasi itu David berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Padahal dari antara kita banyak orang sedikit saja masalah dihadapinya, dia sudah tidak bisa tidur lagi berhari-hari, bukan? Tetapi Daud bisa tidur dengan nyenyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa begitu? Dikatakan, karena Tuhan menopang aku. Tuhan manade au, kata dia. Saudaraku, keadaan serupa juga dapat kita jumpai di beberapa kisah di Alkitab. Kita baca di Kisah Rasul 12 ayat 6. Ketika itu Petrus dipenjarakan dan di sana dijaga dengan sangat ketat. Tetapi dikatakan dia bisa tidur dengan lelap. Padahal mungkin besoknya dia akan dihukum mati. Tetapi dia tetap tenang di tangan Tuhan. Dan benar Tuhan datang menolong, membukakan semua pintu penjara bagi mereka. Juga bisa kita baca di Matius pasal 8. Ketika itu Tuhan Yesus berperahu dengan murid-muridnya. Lalu angin puting beliung datang menghantam perahu mereka. Dan murid-murid itu sangat ketakutan. Bahkan mereka mengatakan, kita akan mati.
Tetapi sementara Tuhan Yesus yang ada juga di perahu itu masih bisa tidur nyenyak. Yesus renges. Dan sikap itulah yang tidak ada pada murid-muridnya. Sehingga Yesus menegur murid-muridnya di Matius 8 ayat 26 dengan mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu dari pengalaman Daud itu sekarang apa resepnya? Apa resep supaya kita bisa tidur lelap walau kita sedang menghadapi masalah yang besar? Mari kita coba pelajari, saudaraku. Yang pertama, kita baca di ayat 2. Ketika Daud menghadapi masalah, dia hanya mau menyerahkan seluruh persoalannya ke tangan Allah. Mengapa? Karena di ayat 4 dia mengatakan dia tahu pasti bahwa Tuhan pasti mendengarkan, pasti membela, pasti menyelesaikan persoalannya. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan itu adalah ahlinya. Sehingga masalah apapun Tuhan pasti bisa menyelesaikannya. Dia ibarat seorang bayi yang tetap tenang tidur nyenyak di pangkuan ibunya. Si bayi itu tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apapun masalah yang datang menimpa mereka, dia tetap tenang. Mengapa? Karena dia percaya dia ada di tangan ibunya yang sangat mengasihinya. Dan dia tahu ibu yang menggendong dia itu adalah ahli menjaganya. Sekarang saudaraku, apa gunanya? Apa gunanya bila kita menyerahkan seluruh masalah hidup kita ke tangan Tuhan? Ketika kita menyerahkan seluruh masalah itu ke tangan Tuhan, saudaraku, coba rasakan. Coba rasakan. Akan ada ruang yang lebar. Akan ada ruang yang terbuka lebar di dalam hati kita. Akan ada kelegaan. Itu kita baca di ayat 2. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, menyerukan, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan, yang mengalami persoalan yang besar. Aku akan memberimu kelegaan." Bila kita mau menyerahkan, maka kita akan diberi suasana hati yang lapang, hati yang tidak mampet, hati yang tidak sesak. Tetapi akan muncul inspirasi baru, akan muncul semangat yang baru. Tetapi ingat saudaraku, itu dapat terjadi hanya bila kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah kita. Hanya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang tepat menjadi tempat mengadu ketika kita menghadapi masalah. Hanya orang itulah yang bisa merasakan kelegaan itu. Itulah resep yang pertama. Serahkan kepada Tuhan karena Dia adalah ahlinya dan Dia pasti memberimu kelegaan. Lalu apa yang resep yang kedua? Si pemazmur ini yakin bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, ayat 4. Dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan mau melakukan apa saja demi dia, sahabatnya itu. Bahkan akan mau memberikan nyawanya sendiri untuk seorang sahabatnya itu. Saudaraku, itu yang harus kita camkan. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 14. Di sana Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sehingga apapun, kapanpun, dimanapun kita meminta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan datang untuk memberikannya. Telinga Tuhan Yesus terus selalu sensitif terhadap doa-doa kita. Terutama ketika kita berada dalam masalah, Dia akan segera datang menolong kita.
Dan sekarang resep yang terakhir, saudaraku. Kita baca di ayat 5, dikatakan di sana, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudaraku, kita sering marah bila melihat kejahatan terjadi di sekitar kita. Dan itu sering membuat kita tidak bisa tidur. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, hai, silakan marah, tetapi jangan pernah membiarkan kemarahanmu itu membuatmu menjadi berdosa. Kita baca itu di Efesus 4 ayat 26. Tetapi berusahalah menahan diri terhadap segala fitnahan, terhadap segala kata-kata kotor, terhadap caci maki orang-orang seperti yang dialami oleh Daud pemazmur ini. Bila kita mampu menahan diri terhadap semuanya itu akan membuat hati kita tetap tenang. Hati kita tetap dalam suasana damai. Dan kita akan memiliki kecerdasan emosional. Memang saudaraku, kita sering menjadi marah. Dan kita sering marah dan menjadi berdosa karena kita tidak mampu menahan emosi kita. Dan itu sering dipicu oleh harga diri kita, oleh hak ajasi kita, atau ala tahilala anak ngiraja duhita, atau oleh prestise kita. Padahal ingat, korban pertama dari emosi kita itu siapa? Adalah diri kita sendiri. Karena dengan emosi itu hati kita ini menjadi tidak tentram dan akhirnya tidak bisa tidur. Tetapi dengan mengendalikan emosi, karena kita mau menyerahkan seluruhnya itu ke tangan Tuhan, maka hati kita akan tetap dalam damai sejahtera, hati kita tetap tentram, dan kita menjadi anggota MPR, modum Pitor Renges. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal sekarang ini yang membuat kita menjadi susah tidur nyenyak. Terutama oleh akibat buruk yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Juga oleh karena tekanan hidup, tekanan kerja, beban-beban kerja, beban ekonomi, atau karena masalah keluarga, masalah anak-anak, atau karena kita takut akan masa depan dan lain-lain. Itu membuat banyak orang menjadi semakin sulit tidur nyenyak. Ingat saudaraku, mungkin kita bisa membeli tempat tidur yang tercanggih, yang terempuk, dengan harga yang selangit. Tetapi ingat, itu tidak akan pernah bisa membeli tidur nyenyak untuk kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa modum Pitor Renges, anggota MPR tadi? Hanya bila kita mau menyerahkan seluruh masalah hidup kita di dalam iman percaya ke tangan Tuhan. Karena dialah Bapa kita, dialah ahlinya. Kematian kita, dosa kita sendiri sudah diambilnya. Apalagilah masalah kita ini. Dia adalah ahlinya. Iman seperti itu membuat kita tetap tentram, membuat kita tetap tenang, lalu kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena itu bila di antara kita ada yang sedang mengalami banyak masalah atau beban pikiran dan karenanya menjadi sulit tidur, saudaraku, firman Tuhan hari ini menyerukan, serahkanlah di dalam iman. Hanya ke tangan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, pasti kita bisa menjadi anggota MPR, modum Pitor Renges. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu tidak sekedar singgah di telinga kami, tetapi hendaknya lah dengan kuasa Roh-Mu, firman-Mu merasuki hidup kami. Sehingga walaupun kami dalam keadaan bahaya atau menghadapi masalah yang berat, kami tetap bisa tidur dengan nyenyak.
Karena kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan masalah kami hanya ke tangan Tuhan Allah yang adalah Maha Kuasa dan adalah ahli dalam menyelesaikan masalah kami. Sehingga kami tetap tenang dalam damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapa, kaum ibu, dan para lansia. Curahkanlah berkat-Mu ya Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami, terutama untuk mendewasakan iman percaya kami, sehingga kami semakin mampu menunjukkan buah iman dalam kehidupan keseharian kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berilah hikmat-Mu bagi anak-anak kami dalam pelajaran dan studi mereka, agar mereka bisa berhasil dengan memuaskan. Ya Tuhan, berilah pekerjaan dan pendapatan yang semakin baik bagi kami semua. Berilah kebahagiaan dan kedamaian di tengah rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, Bapak Gereja, berkatilah gereja-Mu dan semua pelayanan para hamba-Mu, agar melalui mereka semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah gereja-Mu semakin bersehati memberitakan Injil-Mu. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami agar tetap kokoh dalam persatuan, semakin berkeadilan, semakin sejahtera. Berilah juga perdamaian bagi seluruh dunia ini, terutama di Ukraina. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati para pemimpin dunia, sehingga mereka selalu mengusahakan perdamaian dunia ini. Terima kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hamua kadongan nuaing marende mahita sian nomor 700 sia ayat 1 sahatu ayat 2 uhutma tapasahat peliata. Jongjong Mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di batama namina di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masya na nilehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio.
Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di banua tuangaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina Tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina Tuho. Jala dipasaor ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.